dan saudara sekalian, anggota jemaat GKI dimanapun berada. Sapaan Gembala kali ini merupakan renungan dari teks Ibrani 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Dia telah didengarkan. Saudara-saudara sekalian, doa adalah anugerah Allah yang diberikan kepada setiap orang percaya sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sayangnya, sementara orang Kristen menyalahgunakannya menjadi alat untuk memaksa Tuhan memenuhi segala keinginannya. Akibatnya, tidak sedikit orang yang menjadi kecewa lalu meninggalkan imannya. Penulis surat Ibrani berkata bahwa Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan doanya telah didengarkan. Doa yang dimaksud adalah doanya di Taman Getsemani, sesaat menjelang Dia ditangkap dan disalibkan. Pertanyaannya adalah, mengapa dikatakan doanya didengarkan? Padahal kenyataannya Tuhan Yesus tetap disalibkan sampai mati. Tentunya makna doa didengarkan bukan dikabulkan sesuai dengan keinginannya, melainkan dikuatkan untuk melakukan kehendak Bapa dan menang. Kalau kita cermati doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kita akan mendapati bahwa doanya tidak statis, tetapi mengalami perkembangan untuk semakin menyesuaikan diri dengan kehendak Bapa. Doanya yang pertama ditulis di Injil Matius pasal 26 ayat 39 demikian. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Doa yang kedua dicatat di Injil Matius 26 ayat 42 demikian. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Doa yang ketiga sama dengan yang kedua, tetapi dia mengucapkannya sebagai orang yang telah menang, sehingga dia mampu mengajak murid-muridnya untuk menyongsong para penangkapnya dan menghadapi salib dengan sikap sebagai seorang pemenang. Dampaknya, iblis dikalahkan. Banyak orang di segala tempat dan zaman diselamatkan dari dosa dan maut, serta mendapatkan hidup yang kekal. Doa Tuhan Yesus yang lain adalah doanya untuk murid-muridnya dan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, termasuk saudara dan saya, agar kita semua menjadi satu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Doa ini termasuk doa yang didengarkan. Padahal di sepanjang zaman orang Kristen tidak luput dari perselisihan, bahkan di berbagai tempat terjadi perpecahan gereja. Lalu, apa maksudnya doanya didengarkan? Maksudnya adalah
melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia memberi kuasa kepada orang percaya untuk mengalahkan dosa dan kedagingan kita yang membuat kita tidak dapat saling mengasihi. Dengan mengalahkan dosa dan kedagingan kita sendiri, kita dapat menjadi jawaban bagi doa Tuhan Yesus tersebut. Apakah kita rindu menjadi pemenang dalam iman dan berdampak bagi sesama? Mari kita jadikan doa sesuai dengan maksud Tuhan menganugerahkannya kepada kita, yaitu sebagai sarana komunikasi untuk memahami isi hati Tuhan dan menyesuaikan diri dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara sekalian, dalam masa pandemi ini, kita tentu ingin selalu sehat. Jika kita terdampak, berdoa minta kesembuhan tentu saja tidak salah. Tetapi yang lebih penting adalah berdoa agar kita dapat menemukan rancangan Allah di balik semua yang terjadi. Dengan demikian, apa yang kita derita tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi momen penting bagi kita untuk mendapat pengalaman-pengalaman iman yang baru, yang membuat kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jika kita berdoa dengan sikap hati yang benar, maka kita pasti akan mendapat yang terbaik, bahkan lebih dari yang kita bisa pikir dan harapkan. Doa bukan alat untuk memaksa Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, melainkan sarana komunikasi untuk menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami diberi hak istimewa untuk berdoa. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.